too far away. Do not throw that bus. I can't hear you because I'm literally throwing a bus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mrs. Seres, apa kabar? Semoga baik-baik saja dan selalu dilindungi oleh Sang Maha Kuasa. Dan kali ini saya akan mau merangkum film dari Thunder Force. Film ini baru dirilis tahun 2021. Dan film ini menceritakan tentang superhero yang gendut-gendut ini, dimana keseruan dari mereka berdua dan kekuatan apa saja yang dimiliki oleh kedua superhero tersebut. Jangan lupa dan jangan kemana-mana. Tetapi tunggu dulu, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silakan kalian subscribe, like, share, dan komen channel ini agar semakin berkembang dan gue makin semangat untuk membuat konten-konten yang seperti ini. Oke ya, gak usah banyak bacot, langsung saja disemprot. Scene awal kita akan ditunjukkan oleh sebuah sekolahan, dan di sini kita akan dikenalkan oleh Lydia. Sedikit perkenalan, Lydia ini adalah salah satu orang yang unik, lucu, dan sedikit onar. Dan kemudian kita ditunjukkan juga kepada orang yang bernama Emily. Beda dengan Emily ini adalah salah satu orang yang jenius. Tapi sayangnya kejeniusan yang dimiliki oleh Emily selalu menjadi bahan olok-olokan oleh teman-temannya. Dan parahnya lagi, di jam istirahat Emily selalu dibully oleh teman-temannya. Dan Lydia pun melihat kejadian itu. Dan si Lydia pun langsung menghampiri dan menonjok si pria tersebut hingga terjatuh. Si Lydia yang berjiwa patriot itu pun langsung membela si Emily dan membantu Emily untuk bangkit kembali. Dan dari sinilah kisah persahabatan mereka dimulai. Mereka pun langsung selalu curhat-curhatan setelah istirahat. Dan dia pun selalu makan bersama waktu istirahat. Di sini gue inget sekali masa sekolah, anjir. Di situ juga Emily mengasih gelang persahabatan kepada si Lydia. Romantisnya persahabatan mereka pun tidak di sekolah saja, mereka juga tidur bersama di rumah mereka. Pada suatu hari persahabatan mereka pun diuji. Persahabatan yang harmonis bagaikan kepompong itu pun mulai pecah. Mereka bertengkar hebat dikarenakan berbeda pikiran satu sama lain. Pertengkaran tersebut berlanjut sangat dahsyat sehingga si Lydia membuang gelang yang diberikan oleh si Emily sebagai tanda persahabatan. Dan nampaknya si Emily pun merasa kecewa dan mereka pun berpisah. Scene pun berganti kepada si Lydia. Lydia yang baru pulang kerja dikejutkan oleh mobil polisi yang lajunya sangat cepat sekali. Ternyata mobil polisi tersebut mengejar salah satu superhero yang selalu membuat rusuh di salah satu kota tersebut, yaitu Laser. Laser ini adalah penjahat yang mulai dulu selalu menjadi buronan kepolisian karena sulit ditangkap. Dan Laser ini adalah salah satu orang yang membunuh kedua orang tua dari Emily. Salah satu kekuatan yang dimiliki oleh Laser adalah bisa mengeluarkan listrik dari tangannya. Singkat cerita, setelah kejadian tadi, kita dipertunjukkan oleh si Lydia yang sedang makan malam. Dan kemudian dia melihat ponsel genggam miliknya dan di situ ada SMS dari rekannya akan diadakan sebuah reuni. Hari berganti di mana reuni tersebut telah dimulai. Di sini Lydia yang mencari Emily, sahabatnya waktu itu, tetapi dia tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Emily. Lydia pun masih berharap agar Emily bisa datang di acara reuni ini. Tiba-tiba acara televisi menyiarkan tentang berita perusahaan yang didirikan oleh Emily tersebut. Tentunya berita ini membuat Lydia sangat kaget dan dia pun langsung bergegas menjemput Emily. Cool. I'm gonna go surprise Emily. I'm gonna bring her back here. Okay, if not, that's cool. I'm an owl who? I'm an owl who's? Lydia yang sudah sampai di kantor milik Emily ataupun perusahaannya itu, dia pun terkaget karena melihat sang sahabat memiliki kantor atau perusahaan sebesar ini.
Singkat cerita, mereka pun berdua dipertemukan kembali. Di sini si Lydia mengajak si Emily untuk pergi ke acara reunian tersebut. Tetapi si Emily pun menolak ajakan Lydia tersebut dikarenakan dia banyak kerjaan. Kemudian tanpa disengaja si Lydia menumpahkan salah satu minuman yang dibawanya ke jaket milik Emily. Serontak karena kejadian tersebut, si Emily pun pergi sebentar untuk berganti pakaian dan meninggalkan si Lydia di ruangannya. Si Lydia yang penasaran dengan ruangan kerja milik Emily, dia pun berusaha untuk masuk dan melihat ada apa saja di balik ruangan tersebut. Dengan kenakalan dan kelancangan si Lydia, dia pun nekat untuk menekan tombol yang sebenarnya dia sendiri tidak tahu itu tombol apa. Dan tiba-tiba, Sorry. See what she's got. I'll wait for my beer. gara-gara ulahnya tersebut, dia sendiri kena batunya. Ternyata tombol tersebut adalah tombol yang mengaktifkan segala sistem di kursi tersebut. Dan sistem di kursi tersebut adalah sistem untuk membuat seseorang menjadi superhero. Dan tentunya Emily sangat marah melihat kejadian tersebut dikarenakan kursi ini adalah kursi untuk dirinya nanti. Dan Emily pun membangun kursi tersebut sampai 5 tahun untuk memenuhi apa yang dia inginkan. Si Lydia pun meminta maaf dan langsung pingsan. Si Lydia yang terbangun dari pingsannya, dia pun langsung bertanya kepada Emily apa yang terjadi tadi. Si Emily menjelaskan bahwa alat suntik tadi termasuk adalah alat obat untuk membuat orang menjadi kuat. Siapa yang terkena suntikan tersebut, dia akan menjadi kuat dan bisa mengangkat beban 10 kilo termasuk bis kota. Alasan si Lydia membuat hal tersebut adalah maksud saya Emily, untuk menjadikan dirinya menjadi superhero dan bisa melindungi kota yang dicintainya, karena ini adalah sumpahnya kepada kedua orang tuanya yang telah mati tertembak oleh si laser, yaitu penjahat kriminal yang menjadi buronan. Tentunya kini harapan pun tergantung kepada si Lydia, karena si Lydia sudah mempunyai kekuatan tersebut. Jadi si Emily berharap bahwa si Lydia bisa bergabung dengannya untuk mengalahkan si laser. Dan akhirnya si Lydia pun mau dan menyetujui untuk bergabung dengan si Emily. Keesokan harinya pun tiba. Kini waktunya si Lydia untuk berlatih di hari pertamanya. Di hari pertama Lydia berlatih untuk menjadi superhero, dia disuruh untuk memukul dengan palu. Hari demi hari dilakukan oleh si Lydia untuk latihan menjadi superhero dan dia pun semakin kuat. Dan akhirnya si Lydia pun mendapat kostum superhero dari Emily. Tidak hanya sebuah kostum saja, si Emily dan Lydia pun juga mempersiapkan sebuah mobil untuk melancarkan aksinya, yaitu membasmi kejahatan. You look good. Hello, Thunder Force. That's a good name. Misi pertamanya pun dimulai. Dia harus membasmi pasukan geng kepiting yang sedang mencuri di Alfamart. Dengan aba-aba dari kedua rekannya tersebut, dia pun langsung melancarkan aksinya. Scene pun berganti kepada geng kepiting yang lagi asik memalak kasir Indomaret. Tetapi di saat mereka lagi asik memalak, tiba-tiba Some more money in the bag. Hold it, calamari! This robbery is being stopped by Thunder. Hey, mate! dengan kekonyolan khas ala Lydia, Lydia pun berhasil membantai semua geng kepiting. Dan akhirnya bos dari geng kepiting pun menyerah. Di sini malah bos dari kepiting tersebut mempunyai ilmu hipnotis sehingga menghipnotis si Lydia. Dan akhirnya si bos kepiting ini berhasil membuat si Lydia jatuh cinta kepadanya dengan ilmu hipnotis tersebut. Sehingga si Lydia berhayal dia berdansa bersama si bos kepiting. Dan di sini si Lydia pun sudah memasuki alam bawah sadarnya, terkena ilusi dari si kepiting dan dia pun menjadi seperti ini.
Ilusi si Lydia pun semakin mendalam. Dia pun merasa berdansa bersama si bos kepiting dengan seorang diri dan hanya mereka berdua saja.